Udah, belok sebentar, sampai. Aduh, kakak tahu. Kalian ketiga, jarang kumpul. Tenang, malam ini kakak tunjukkan kemampuan asli. Ribs asam manis, udang goreng, semua ada. Aduh, nanti aja ya, udah ya. Kita 4 anak panti asuhan sialan. Sampai begini, nggak gampang. Malam ini, harus buat mereka ketiga mabuk. Jadi, aku dipaksa keluar dari cerita. Aku masuk ke novel ini hanya untuk jadi karakter yang cepat mati. Cuma latar belakang. Mulai sekarang, aku Malam Putri adalah kakak kandung kalian. Ternyata, dunia tempatku hidup ini adalah novel romantis. Aku punya 3 adik yang bersahabat di panti asuhan. Semua mereka adalah karakter yang cuek tapi manis. Adik kedua, raja finansial yang dingin dan kejam. Jaya di bisnis, gagal di cinta. Setia pada pemeran utama wanita, Intan Permatasari. Dan ini membuatnya menyinggung tokoh utama. Akhirnya dirancang untuk bangkrut. Wahai, kasihan. Adik ketiga adalah petinju super legendaris. Sayangnya, ototnya besar, tapi otaknya kosong. Mau melawan tokoh utama, tapi malah dibius. Jatuh di ring tinju yang dia cintai. Adapun adik bungsu, meskipun dia 280, tapi demi balas dendam, dia hack sistem grup keluarga tokoh utama. Akhirnya ketahuan, dihukum penjara seumur hidup. Sedangkan aku, adalah cinta terpendam tokoh utama yang mati dini. Aku ada hanya untuk membuat salah paham antara tokoh utama. Saat tokoh utama menyelesaikan masalah, dan hidup bahagia, saatnya aku. Karakter sampingan malang ini harus pergi. Satu-satunya yang peduli padaku, hanyalah si keduanya, yang selalu mencintaiku, tapi aku selalu mengabaikannya. Si keduanya yang setia, Malang. Rizky Santoso. Payah banget. Aku nggak terima ending payah ini. Adik-adikku, nggak bisa. Bukannya aku mati? Ini di mana? Sekarang tahun 2025. Tunggu, aku mati 13 tahun lalu. Berarti aku terlahir kembali 13 tahun setelah kematianku. Lihat ya, lantai atas dikosongkan. Perintah langsung dari Pak Dimas. Itu kan untuk membuat Bu Intan senang. Katanya lagi bertengkar dengan Mas Arif. Jadi Pak Dimas punya kesempatan emas. Kalau Mas Arif tahu Bu Intan disanjung-sanjung Pak Dimas, pasti menyesal seumur hidup. Ayo nonton saja. Tuan Muda Arif, Bu Intan, Pak Dimas. Yang mereka maksud, jangan-jangan dari novel aslinya, pemeran utama Arif Pratama dan Intan Permatasari. Dan adikku yang IQ-nya 520, dan EQ-nya 250, adik kedua antagonis, Dimas Saputra. Dimas Saputra, dasar bodoh yang buta. Menggunakan warisanku untuk mengejar wanita. Tapi kau tak tahu, keberadaanmu hanya untuk Arif Pratama dan Intan Permatasari dalam perjalanan cinta mereka, sebagai monster untuk naik level. 13 tahun tak jumpa, IQ-nya sudah kuberikan ke anjing. Aku tak tahan, aku benar-benar tak tahan. Berhenti, tanpa janji temu, tidak boleh masuk. Dimas Saputra, keluar kau sekarang. Dimas Saputra, keluar kau sekarang. Pak Dimas, sepertinya cari Anda. Aku mau menemani Intan. Orang lain, usir. Nona, mohon segera pergi. Kalau ribut lagi, aku takkan segan. Berani tak segan padaku, bagus ya.
Berani-beraninya kau, buka mata anjingmu itu. Lihat aku dengan jelas. Aku ini kakak kandung Dimas Saputra, Malam Putri yang mati 13 tahun lalu. Sekarang aku hidup kembali. Dimas, keluar kau sekarang. Wanita itu belum pergi. Pak Dimas, wanita di luar bilang dia kakak Anda. Malam Putri. Apa? Siapa yang nggak tahu kakak Pak Dimas? Belasan tahun lalu, sudah meninggal. Ini sengaja, mau membawa sial ya? Tenang Pak, saya akan segera bereskan si gila ini. Tidak akan mengganggu Anda dan Bu Intan. Hubungi keamanan. Nanti saya jalan-jalan dengan Intan. Semua area tingkat keamanan tertinggi. Jangan biarkan seekor lalat masuk. Kalau ada masalah, kamu yang tanggung jawab. Baik, Pak Dimas. Siapa sangka ya, bos kita yang dingin, direktur utama yang tegas, di baliknya ternyata jadi pelindung nomor 1 Putri Intan. Demi jalan-jalan dengannya, proyek ratusan miliar di kantor malah dibiarkan. Malah bikin si... Dasar bucin, profi banget. Bagus. Dasar Dimas. Berani-beraninya ya, berani-beraninya kamu tinggalkan kakakmu di luar begini. Oke, awas kamu ya. Dimas Saputra, keluar sekarang juga. Waduh, Dimas Saputra, dasar anak durhaka. Beraninya tinggalkan kakakmu di luar. Kamu mau ya, mengingat masa kecil kita. Nih, rasain. Kak. Ngapain nangis? Jangan nangis, kalian Sini. Lihat, kakak bawa sesuatu yang enak. 1 per orang. Kalian bertiga dapat ya. Andi. Ini Bayu. Dimas. Cepat makan. Kak makan. Kakak sudah makan. Kakak suruh makan, makan saja. Lihat, perut kakak ini kenyang banget. Cepat makan. Kalau enggak, kakak rebut semua. Cepat. Wajah gembul. Bayu yang polos. Andi yang imut. Benar, mulai sekarang, Malam Putri adalah kakak kandung kalian. Selama ada makanan untukku, aku takkan biarkan kalian lapar. Kalau ada yang berani ganggu kalian, kakak akan hajar mereka. Dengar enggak? Sekarang kamu pasti sudah kenal kakakmu kan? Pak Dimas, Bu Intan masih menunggu di bawah. Aku sibuk sekarang. Sibuk? Sekarang, sibuk. Bagus, kamu masih tahu diri. Gak lupa kakak karena wanita. Badan tua ini hampir hancur. Kak, mari Kak. Ya ampun. Aku lihat apa? Di depan orang lain, raja finansial dingin dan kejam itu, sekejap jadi lebih parah dari di depan Bu Intan. Benar-benar gila. Kursinya bagus. Cuma agak panas. Kamu beneran kakakku. Aku nggak mimpi kan? Dasar bocah, kakak ini yang merawatmu sampai besar. Sekarang kamu bahkan gak kenal kakak. Mau berontak ya? Sini, jongkok, copot celanamu. Biar kakak ingatkan pelajaranmu. Benar kakak. Kakak selalu marahin aku. Lalu memukul pantatku. Kak. Kakak akhirnya kembali.
Iya, kakakmu ini sudah kembali. Khusus kembali untuk menghukummu, anak konyol yang tak berguna. Sudah, jangan sok sedih. Tapi Dimas, aku dengar kamu demi nemanin Intan belanja. Tolak semua proyek besar bermiliaran perusahaan. Hebat ya, sejak kapan aku mendidikmu jadi pecundang yang menyebalkan. Cepat lanjutkan kerjaan. Batalin saja kencan payah itu. Sekarang juga. Baik, aku nurut, Kak. Aku atur sekarang. Apa? Pak Dimas minta lanjutkan semua kerjaan. Batal pertemuan dengan Bu Intan. Baik. Bu Putri, Pak Dimas beneran gak kesana. Tapi mobil Bu Intan kayaknya udah di bawah. Benar, perintah langsung dari Pak Dimas. Cepat kabari semua departemen. Nyaman. Nyaman banget. Sudah mati belasan tahun, tiba-tiba hidup lagi. Terasa lebih baik hidup ya? Kak, kamu beneran bangkit dari mati. Hari itu, Setelah berpisah dengan Pratama, di jalan pulang, aku nabrak saat telepon. aku tak akan pernah lupa hari itu. Kalau aku ada di sana saat itu. Sudah nak konyol. Sudah berlalu. Tapi, tahu nggak, di kehidupan lalu, regret terbesarku apa? Mati, uangnya belum habis. Payah banget kan? Aduh, Kak, jangan bahas mati, nggak baik. Setelah kakak pergi, kami bertiga mewarisi hartamu. Lalu, aku pun memimpin perusahaan ini. Sekarang nilai perusahaan sudah melebihi ratusan miliar. Hebat ya. Kamu nggak mengecewakan kakak. Makanya, tujuan utamaku bangkit kembali adalah untuk bersenang-senang. Menutup semua regret di kehidupan lalu. Ayo makan enak sama kakak dulu. Kak Dimas, bukannya kamu janji nemenin aku belanja? Aku udah nunggu di bawah setengah mati. Gak ada bayanganmu sama sekali. Kamu lagi ngapain sih? Intan, aku lagi sibuk. Hebat ya, antara kakak dan cewekmu, kamu pilih kakak. Kamu masih punya hati. Tentu saja, di hatiku kakak nomor 1. Terus kita mau kemana? Sebelum kamu balik ke kantor untuk urus bisnismu, temani kakak makan dulu. Ayo makan, ayo. Ini masih mau kamu makan? Heh, aku makan. Wah, enak. Enak banget. Kak, makan dikit aja. Begini nggak baik buat perut. Kamu tahu apa? Belasan tahun aku mati. Mimpi-mimpiku cuma mau makan yang manis. Sekarang aku baru hidup lagi. Harus gantiin semua yang kulewatkan. Jangan halangi aku. Kalaupun Yesus datang, dia juga nggak bisa halangi aku. Bukan, Kak. Enak banget makan satu gigit. Gimana Dimas Saputra? Bu Intan, Pak Dimas, dia sedang urus-urusan mendesak. Dulu, pas aku datang, Dimas Saputra si bucin itu langsung muncul dengan menggoyangkan ekor. Kalau nggak bisa kuatur, aku bukan Permatasari. Kuberi kau 1 menit, segera hadir di depanku. Kalau nggak, tanggung sendiri. Sayang lagi sibuk banget. $100 juta cuma buat bujuk aku. Jangan harap aku lega. Baru bisa kuperas si bucin Dimas Saputra. Sebenarnya Dimas Saputra lagi sibuk apa? Di mana dia? Bu Putri, Pak Dimas baru telepon. Malam ini dia antar Bu Putri pulang, nggak balik ke kantor. Bu Putri? Bu Putri yang mana? Enak banget. Hari ini juga hari kenyang. Mika, asal kakak sengang, aku bisa temani kakak tiap hari. Ini aku suruh beliin HP terbaru. Bagus juga kamu, anak baik. Tentu saja. Selama aku pergi, aku nggak tahu gimana kabar kalian, anak-anak sial. Bayu gimana? Dia lagi ngapain?
Bayu ya, masih main-main di klub tinju bawah tanahnya. Baru ikut beberapa pertandingan pro, bahkan dapat sabuk emas loh. Bayu, anak konyol. Dari kecil suka nekat. Ya sudah, biarin aja. Memang otaknya kosong, ototnya besar. Itu kan ciri khasnya. Kapan-kapan ajak dia ke rumah ya, biar kakak urus otot-ototnya. Sebelum Bayu datang, aku harus manfaatkan kesempatan ini. Harus sering-sering muncul di depan kakak. Masih ingat waktu aku baru pergi, kalian bertiga masih hidup rame-rame. Sekarang sudah besar, jadi terpisah. Iya, masing-masing punya jalannya sendiri. Andi gimana? Dia lagi ngapain? Oh iya, ini Black Card eksklusif pribadiku. Nggak ada batasnya, bisa belanja sesukanya. Anggap ini tanda sayang dari adikmu. Jangan nyingkirin, Dimas. Andi kenapa? Jawab. Andi dari kecil memang lemah. Waktu itu setelah tahu kamu pergi, dia teriak-teriak mau cari kamu. Dia pergi sendirian, diam-diam kabur dari panti asuhan. Kami yang salah, nggak jaga dia. Dulu Andi paling penurut. Intinya, aku yang sebagai kakak nggak bisa melindungi kalian. Enggak kak, ini bukan salahmu. Di kehidupan lalu, Andi itu hacker jenius. Setelah aku, Dimas dan Bayu tewas tragis, demi balas dendam, dia hack sistem Pratama, lalu masuk penjara. Kemungkinan petunjuknya ada di keluarga Pratama. Capek, aku mau tidur dulu. Makasih. Dimas Saputra masih sangat kuat. Dimas Capital sudah besar. Mereka pasti akan jadi saingan berat kita. Musuh kalah bersama. Bersatu, untung bersama. Rencana grup tetap seperti itu. Lanjutkan kerjasama dengan Dimas Capital. Baik, nggak tahu kenapa. Sejak Dimas Saputra mendirikan Dimas Capital, mereka jelas-jelas saingan berat kita. Tapi Pak Direktur malah bekerja sama dengan mereka. Dan diam-diam mendukung mereka. Padahal Pak Rizky kita tidak pernah begitu pada saingan. Bu Intan Permatasari ternyata akrab dengan Pak Dimas. Sering. Dimas Saputra, IQ-nya lumayan, tapi EQ-nya payah. Di mata Intan, dia cuma sampah yang bisa dipanggil-panggil. Dia sama sekali nggak mirip kakaknya. Ngomong-ngomong, ada hal aneh hari ini. Bu Intan cari Pak Dimas, tapi Dimas Saputra malah nggak ngurusin dia. Malah dia jalan-jalan sama wanita lain. Hah? Wanita apa? Bisa-bisanya begitu menarik. Ku dengar dari bawahan, namanya kayaknya Malam Putri. Kamu bilang namanya Malam Putri? Malam? Putri kan sudah mati. Kok bisa? Usaplah. Malam Putri, kamu kembali. Ayo, ikut aku keluar. Manisnya enak. Tapi perutnya sakit. Ya Tuhan, aku bersumpah. Aku nggak akan makan berlebihan lagi. Aduh kak, mending kita ke rumah sakit aja. Mau minum obat, suntik, atau infus boleh. Kalau nggak bisa, operasi juga boleh. Jangan. Nggak sakit lagi. Sudah sembuh, lihat, hahaha. Kak, aku angkat telepon dulu. Intan, dengarkan aku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dasar bocah, di alur cerita aslinya, Intan cuma memanfaatkanmu untuk membuat Arif cemburu. Dasar bucin, masih harus kakak yang menolongmu. Halo Malam Putri. Siapa ya? Benar dia. Dia kembali. Pak Rizky, nggak mau masuk? Enggak, belum waktunya. Tapi aku yakin kita akan segera bertemu. Kak, tidur nyenyak semalam? Lumayan. Dulu aku nggak lihat-lihat. Nggak nyangka, gubukmu ini lumayan besar ya? Kak, aku ada rapat nanti. Kamu jalan-jalan saja. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Kalau kamu bosen banget, pilih saja posisi di sini. Wah, jadi kamu mau kakakmu jadi buruh gratis ya? Kak, mana berani? Pak Dimas, akhirnya Anda datang. Banyak dokumen menunggu tanda tangan Anda. Selain itu, kemarin Bu Intan datang. Dia marah-marah cari Anda. Tenang. Siapa yang nggak tahu, Pak Dimas kita IQ-nya 520, tapi EQ-nya 0.
Paham. Ahem. Kak, aku serius dengan Intan. Dia dan tunanganannya Arif gak punya perasaan, cuma formalitas. Gawat. Adik konyol ini nggak bisa Intan jelas-jelas memanfaatin kamu untuk bikin Arif cemburu. Plus ATM. Tanpa kakak, kamu pasti jadi monster elit yang kasih XP buat protagonis. Setelah dipakai, langsung diusir. Siapa suruh kamu adikku? Di saat genting, masih harus andalkan kakakmu. Pak Dimas, lagi, Bu Intan datang lagi hari ini. Tadi telepon, katanya sebentar lagi sampai. Dengar-dengar, dia masih marah soal kemarin. Bu Intan datang lagi, lihat saja. Pak Dimas pasti harus bujuk lagi. Hadeh, raja finansial kita ini, ketemu Bu Intan langsung jadi bodoh. Banyak urusan perusahaan tertunda, katanya banyak dewan, karena ini jadi mau resign. Wah ganteng, di akhir gak dapat apa-apa. Adikku yang bodoh. Dimas, kerjaan lebih penting. Hari ini kakak baru pertama kali ke kantormu. Kerjakan saja. Bilang ke Bu Intan, hari ini saya ada kerjaan penting. Bicara nanti saja. Oh, baik Pak Dimas. Bu Intan, maaf. Pak Direktur Utama sedang ada urusan mendesak. Sekarang tidak bisa. Apa? Dimas Saputra. Beraninya kamu nggak balas pesan, nggak angkat telepon. Oke, kau paksa aku pakai jurus ampuh. Kak Dimas, aku nabrak mobil. Aduh, kakiku sakit banget. Apa aku akan mati? Cepat tolong aku. Kak Dimas, kakiku sakit. Cepat ke sini, tolong aku. Kalau telat, nggak ketemu aku lagi. Aduh, aku nggak kuat. Aku mau mati. Dasar. Memangnya aku nggak bisa. Bukan Permatasari. Loh, kakinya nggak apa-apa kan? Pasti pacarnya gak peduli, main acting minta simpati. Siapa bilang dia nggak peduli? Dia itu bucinku. Aku cuma gerakin jari. Dalam 10 detik, dia pasti lari turun. Lihat saja nanti. Kak, kakiku Intan tertimpa. Aku harus turun sekarang. Berhenti. Jangan kemana-mana. Kak, ini soal nyawa. Nyawa. Menurutku, soal IQ-mu, ikut rapat saja. Selain Intan, belum pernah lihat Pak Dimas begitu penakut. Gambarnya aneh banget. Maafkan kami, para dewan. Perkenalkan diri saya. Saya adalah kakak kandung Pak Dimas. Dimas kami ini, di depan orang kelihatannya dingin. Tapi kalau 3 hari nggak diatur, dia jadi si malas yang bikin onar. Tapi tenang saja, saya akan terus mengawasinya. Saya jamin dia akan utamakan perusahaan dan para dewan. Kak, aku juga punya muka loh. Kak, aku mau rapat. Lanjutkan rapat. Semua kita lanjutkan. Oke, intermezzo selesai. Lanjutkan rapat. Dasar bikin marah, masih nggak turun. Hapus kontak, blokir WA. Kali ini, transfer 10 miliar, bahkan 100 miliar, aku nggak akan maafkan. Menyesal saja kamu nanti. Nggak bisa biarkan dia lepas begitu saja. Cowok ganteng itu, dulu selalu nurut sama aku. Kok tiba-tiba berubah? Oh iya. Karyawannya, yang katanya itu, si cantik Margalin. Aku, Intan Permatasari, tak takut siapapun. Halo? Dogi Entertainment? Dimas Capital ada berita besar.
Dimas Saputra punya simpanan. Jadi istri mau tangkap basah. Cepat kirim orang ke sini. Baik, rapat selesai. Kak, gimana? Aku hebat kan? Lumayan saja. Ingat ya, wanita cuma akan menghambatmu, bukan dalam urusan bisnis. Kak, kakak juga wanita kan? Dasar bocah. Berani-beraninya ngejek kakak. Cari gara-gara ya, mau diingatkan lagi ya, soal tumbuhan itu. Nona, Anda simpanan Pak Dimas wanita baru kan? Bisa jelaskan motif Anda jadi simpanan? Pak Dimas, Anda kan sudah punya Bu Intan. Kenapa masih saja mencari wanita lain? Bisa jelaskan? Nona, kamu ini simpanan Pak Dimas, simpanan barunya kan? Merusak hubungan Bu Intan dan Pak Dimas. Kamu gak merasa malu dan bersalah? Kamu masih muda, tapi sudah mau hidup enak. Jelaskan. Kalian ngomong apa? Simpanan apa? Merusak apa? Kenapa? Berani berbuat, gak berani ngaku. Waktu kamu jadi simpanan, bukannya senang banget. Dia pasti tokoh utama novelnya yang membuat Dimas terpana. Intan Permatasari. Lihat saja mukanya. Sombong dan licik. Di novel lain, dia cuma tokoh pendukung yang gampang mati. Intan! Jangan. Aku baru nemu kesenangan. Aku mau coba jadi si penipu. Aduh, Kak. Wanita cantik. Jaga sikapmu. Aku kasih 2 pilihan. Pertama, cepat enyah dari Kak Dimas. Hilang selamanya. Kedua, aku langsung suruh reporter ini eksposmu. Membuatmu hancur. Di kota ini, nggak bisa hidup lagi. Mau membuatku hancur? Cuma kamu? Benar. Banyak kamera mengarah ke kamu. Kalau kejadian ini terekspos, yang akan hancur hanyalah jalang murahan sepertimu. Kak Dimas, lihat dia. Dia goda kamu, gak ngaku, malah galak sama aku. Dimas, kamu dengar, Putri Intan ini bilang aku jalang yang goda kamu. Jadi, adikku sayang, apa pendapatmu? Adik? Kamu kakaknya? Benar, aku ini kakak kandungnya. Si tampan ini, asli, bukan palsu. Siapa yang gak tahu kakaknya? Sudah tiada belasan tahun lalu. Kamu ini dari mana cantik-cantik begini? Atau kamu gila? Semuanya, lihat sini. Wanita ini gila. Intan, dia kakakku. Malam, Putri. Kak Dimas, wanita ini sudah kasih kamu obat apa? Tenang, setelah aku beri dia pelajaran, kamu minta maaf baik-baik sama aku. Aku masih akan memaafkanmu dan bersamamu. Ah, dasar brengsek. Berani mukul aku. Dimas, kamu masih ingat omongan kakak tadi? Wanita ini hanya akan memperlambatmu. Shoot. Sekarang, pedangmu waktunya ditarikkan. Ah, Kak Dimas, kamu lihat kan? Dia mukul aku. Bukannya kamu sayang aku. Sekarang aku dipukul oleh si brengsek ini. Kamu harus belain aku. Berikan dia pelajaran. Balas, cepat balas. Wah, ini seru. Wanita ini tamat. Kak, aku salah. Kalau kakak pinjamkan aku 1000 nyali, aku juga nggak berani mukul kakak. Ampuni aku, Kak. Kak. Kak Dimas, bangun. Kamu kenapa? Kamu dibikin gila oleh wanita ini. Di depannya, kok kayak si malas? Masih panggil kakak. Intan, dia kakakku. Malam, Putri. Mau cari wanita cantik ya cari saja. Kenapa cari alasan sejelek ini? Dia kakakmu? Siapa yang gak tahu kakakmu? Sudah meninggal kecelakaan belasan tahun lalu. Dia kakakmu? Dia hantu? Benar. Ya, mati lalu hidup lagi. Kaget kan? Gak nyangka kan? Aduh, gak peduli. Pokoknya dia mukul aku. Hari ini, ada dia atau aku. Ada aku atau dia. Kak Dimas, pilih salah satu. Intan, jangan rewel ya. Benar, kamu yang rewel. Putri Intan, karena kamu sudah memilih putra sulung keluarga Pratama, Arif Pratama, sebagai tunanganmu, kenapa masih mengganggu adikku? Main dua-dua. Awas, keduanya tenggelam. Bisa mati tenggelam loh. Ngomong apa sih? Siapa yang main dua-dua? Kalau tak mau ketahuan, jangan berbuat. Kamu dan putra sulung Pratama, gosipnya itu, di internet banyak kan. Hei, para rekan wartawan, siapkan mikrofon dan kamera kalian. Arahkan pada yang cantik, Bu Intan Permatasari. Sekarang, di depan semua orang ini, pilih salah satu. Kamu mau pilih adikku, Dimas Saputra, atau tunangan sahmu, Arif Pratama?
Loh, tadi kau bilang-bilang suka adikku, harus dia. Kok sekarang begitu gampang goyah? Intan bilang selalu suka aku. Jangan-jangan dia selalu bohongi aku. Memanfaatkanku. Di hatinya, aku itu apa? Seorang kambing hitam yang gampang diatur. Alat untuk memancing amarah Arif. Kak Dimas, bukan begitu. Percaya sama aku. Aku tulus sama kamu. Aku dan Arif itu sudah lama tak ada perasaan. Jangan sok-sokan, jangan sok-sokan. Kalau memang tulus, maka di depan semua orang ini, pilih satu. Katakan dengan jelas. Hei, reporter-reporter, ini pilihan terakhir Putri Intan. Jangan sampai ketinggalan. Ini berita utama. Sekarang, ku beri kau 3 detik. Aku sama Kak Dimas hanya untuk bikin Arif marah. Siapa suruh dia selalu mengabaikanku? Kau dengar, faktanya sudah jelas. Sekarang kau percaya, Dimas? Aku tanya kamu, sudah sadar salahmu? Salah, Kak. Intan Permatasari, dengarkan aku baik-baik. Aku tak peduli urusanmu dengan Arif Pratama, tapi jangan campuri adikku lagi. Jauhi dia, berani bohongi dia lagi, manfaatin dia, awas aku akan membuatmu sangat menyesal. Paham tidak? Paham. Sudah paham? Cepat pergi, menunggu aku traktir makan. Kalian juga menunggu aku traktir makan. Konyol, sekarang semua terungkap. Kamu? Semangatlah. Dasar tidak berguna. Katanya, kura-kura 3 kaki sulit dicari, tapi wanita 2 kaki banyak. Yang ini nggak cocok, ganti yang lain saja. Tenang saja. Walau langit runtuh, kakak akan menopangmu. Kak, tenang. Aku nggak apa-apa. Kak Malam hebat. Pak Dimas akhirnya sadar. Pantas kakaknya Pak Dimas. Sekarang ada Kak Malam yang mengawasi Pak Dimas, perusahaan kita pasti bisa bangkit lagi. Sudah, pulanglah semua. Tenang, mulai sekarang aku akan membantunya. Yang IQ-nya 520, tapi EQ-nya kadang hilang. Adikku yang konyol. Dengan kepintarannya di bisnis, ditambah dengan kekerasanku, aku jamin perusahaan kita akan menjadi raksasa bisnis. Bagus. Kak, aku salah. Kasihanin aku dong. Biar aku duduk sebentar. Kaki aku mati rasa. Mau istirahat ya? Hah? Boleh. Asal kamu selesaikan semua ini, lalu teken. Mau istirahat dimanapun, terserah kamu. Kak, kamu mau membunuhku ya? Cepatlah, masih banyak lagi. Gawat Pak Dimas, baru dapat kabar. Grup Santoso merebut beberapa mitra kerja lama kita. Menurut Bapak, perlu turun tangan untuk berunding? Ada apa ini? Masalah baru selesai, masalah lain muncul. Grup Santoso ya. Pak Rizky, ada beberapa dokumen mendesak menunggu Bapak untuk ditandatangani. Rian, menurutmu rambutku hari ini bagaimana? Rambut Bapak ini, Pak Rizky, pasti sangat tampan. Semua orang suka, bunga pun mekar, mobil pun mogok. Kenapa Pak Dir hari ini aneh? Di depan cermin sudah setengah jam. Kalau dasinya, warnanya apa tidak terlalu gelap? Enggak. Kelihatan tenang dan berwibawa. Sangat cocok dengan aura Bapak. Oh ya Pak Rizky, soal Dimas Saputra, kita merebut beberapa mitra mereka, tapi belum ada reaksi. Nggak ngerti. Pak Dir malah memperbesar kerjasama dengan Dimas Capital, tapi di belakangnya merebut mitra mereka. Strategi ini sulit ditebak. Baik, keluar. Baik. Belasan tahun. Malam. Dulu aku cinta kamu sampai mati. Tapi kamu hanya memandang si brengsek Arif Pratama. Sekarang, sepertinya Tuhan mengembalikanmu. Kerjasama dengan Dimas hanya umpan. Demi bertemu lagi denganmu, aku sudah lama mempersiapkannya. Kamu pasti akan kembali. Kak, kita beneran mau ke sana? Nggak perlu datang sendiri kan?
Jangan banyak omong, dia menindasmu, sampai begini. Proyek ratusan miliar, langsung hilang begitu saja. Memangnya kita nggak seharusnya datang minta penjelasan, dan balas balik mereka? Nanti setelah naik, ikuti gerak mataku. Yuk. Pak, Bu, ada janji temu? Janji temu? Ngapain janji temu kalau mau cari masalah? Rizky Santoso. Dasar bocah, keluar. 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 Pak Rizky, dia. Teman lama tak jumpa. Nih, Malam, coba. Tejo Premium baru. Pak Rizky, aku langsung ke intinya. Meskipun kita dulu teman lama, hubungan kita seharusnya baik. Tapi kamu diam-diam mengincar perusahaan adikku, bahkan merebut banyak mitra besar. Kamu ini keterlaluan sekali. Oh, aku keterlaluan. Bisnis itu perang, yang kuat menang. Setiap orang punya cara. Hei, kamu merebut pelanggan, masih saja merasa benar. Ini bisnis yang tidak etis. Meskipun adikmu di bidang keuangan punya bakat luar biasa, IQ-nya sangat tinggi. Sayangnya EQ-nya payah. Setauku, untuk waktu yang lama, dia terobsesi dengan wanita bernama Intan Permatasari. Jadi lalai dalam mengelola bisnisnya. Kalau bukan karena kakakmu yang pulang tepat waktu untuk memperbaikinya, maka dia bisa jadi sudah ditipu orang lain dan malah membantunya menghitung uang. Jadi, mitra memilih yang lebih stabil dan lebih kuat. Bukankah ini salah adikmu sendiri? Aku benar kan? Kak, kata dia ada benarnya. Anak ini waktu SMA, sudah jago berdebat. Sudah belasan tahun, keahliannya makin jago. Burung pintar pilih pohonnya. Grup Santoso kami terbuka untuk menerima mitra yang lebih baik. Wajar, tidak salah. Kalau kalian datang untuk cari masalah, maaf, aku sibuk. Hehehe. Santai dong teman lama. Mana mungkin kami cari masalah. Teman lama, lihat saja kita kan teman sebangku SMA selama 3 tahun. Tolonglah kami. Beri adikku kesempatan untuk perusahaan kecilnya. Kan ada pepatah, kalau kerjasama, saling untung. Kalau bersaing, saling rugi. Kita berdua bergabung, pasti akan lebih baik, benar kan? Kamu yakin kalau kita kerjasama akan lebih baik? Gawat, dasar gegabah, hari ini keluar gak lihat hari baik. Sudahlah, nekat saja, lihat jurus pembunuhku. Kak! Pak Ganteng, Pak Direktur Utama. Teman lama, teman sebangku. Kumohon, jangan begitu tega dong. Tolong beri kami jalan keluar dong. Malam, kamu ngapain? Cepat bangun. Jangan sekarang. Jangan lunak. Kalau terlalu mudah melepaskan Dimas Capital, nanti ada alasan apa lagi biar dia datang padaku. Harus kubuat dia merasa ini sulit. Baru dia akan lebih mengandalku. Bisnis punya aturannya. Ini bukan main-main. Cepat bangun. Begini takkan selesai. Dasar Rizky Santoso. Gak bisa dibujuk ya? Tak terima paksa, tak terima bujuk ya? Oke, lihat jurus andalanku. Aduh, pusing banget. Rizky, pasti karena kamu aku marah, gula darahku turun. Rizky, kamu sangat kejam hatimu. Kak. Lihat, kakakku sampai begini karena kamu. Cewek ini.
Aktris pura-pura pingsan masih keterlaluan, tapi imut juga. Pak Rizky, kali ini kamu memang lebih jitu. Tapi tak apa. Dengan kepintaran bisnisku, kecelakaan ini bukan apa-apa. Tenang saja, cepat atau lambat, aku akan melawanmu dengan adil di dunia bisnis. Baik, aku tunggu. Tapi aku mau beri nasihat. Kamu sudah besar. Jangan selalu membuat kakakmu khawatir dan membelamu. Dia sudah berat. Iya, aku tahu. Pak Rizky, aku juga mau beri nasihat. Aku tahu, waktu SMA, kamu itu salah satu dari banyak pengagum kakakku yang paling setia. Tapi, selama belasan tahun, hati kakakku selalu tertuju pada Arif Pratama, si brengsek itu. Kalau kamu serius mau mengejar kakakku, caramu ini sungguh keterlaluan. Kamu ini, usahakan saja perlahan. Kak, bangun. Kita pulang. Aduh, Kak. Aduh. Aku kenapa? Apa yang terjadi tadi? Nggak apa, kamu cuma kurang gula. Nanti pulang makan gula ya. Pak Rizky, ingat nasihatku tadi. Kak, kita pulang. Hati-hati. Oke, cukup ini dulu. Bu, Anda yakin mau pesan lagi? 1 steak tomahawk, 1 piring seafood, ditambah 3 tiramisu. Pasti, dan pasti. Cepat. Kak, kurangi makanmu. Kamu makan begini, makan berlebihan itu merusak perut. Tadi pagi Rizky Santoso baru ingatkan kamu agar jangan terlalu khawatir. Kamu malah khawatirkan kapasitas perutmu. Kamu tahu apa? Menyebalkan. Rizky Santoso itu masih sama seperti dulu. Dasar keras kepala. Hanya makanan enak yang bisa menghibur hatiku yang terluka dan emosiku yang murka. Hari ini, walau cowok ganteng datang, takkan bisa menghentikanku. Rasanya memakan musuh dalam 1 gigitan. Memang puas banget. Arif Pratama tunangan. Kakak, apa dia akan sedih? Kak, menurutku kalau harus pilih antara Arif Pratama dan Rizky Santoso, aku lebih milih Rizky Santoso. Lihat ya, waktu SMA dia naksir kamu. Sekarang sukses, lagi pula dia sabar banget sama kamu. Itu kan lebih baik dari Arif Pratama, si playboy itu. Lebih baik 1.000.000 kali lipat. Kak, untuk lupa cinta lama, cara terbaiknya adalah mulai hubungan baru. Kak. Nyaman, kenyang. Semua masalah hilang. Hei, bocah. Jangan-jangan kamu masih khawatir soal mitra bisnis perusahaanmu yang direbut orang ya? Aduh, sudah. Kalau langit runtuh, kakak yang tangguh. Jangan dipikirin. Kak, maksudku... Sudah. Mau bilang apa? Tujuanku sekarang jelas. Cari Andi secepatnya. Kita berempat bersaudara bisa kumpul utuh. Soal Andi. Menurut alur buku sialan itu, di akhir, dia hack sistem inti grup Pratama untuk balas dendam, lalu dipenjara. Petunjuknya mungkin ada di grup Pratama. Dimas, jangan bengong. Ayo, ikut aku ke grup Pratama. Cek situasi. Kak, dulu demi kami bertiga, kamu sudah capek. Sekarang kami hanya berharap kamu lebih mikirin diri sendiri. Jaga diri baik-baik. Kamu dan Rizky Santoso itu... Beraninya kamu, dasar bocah, masih ikut campur urusan percintaan kakak. Kamu ini benar-benar dasar cari gara-gara. Jangan Kak, hentikan. Aduh Kak, kakak. Ku beri, diam. Kak, grup Pratama itu konglomerat lama kota utama. Basisnya kuat, meskipun aku benci si brengsek Arif Pratama. Tapi harus diakui, basis dan koneksi keluarga Pratama jauh di atas orang baru sepertiku yang berjuang sendiri. Takut apa? Memangnya kenapa?
Kita kan cari keluarga. Bukan mau berantem. Maaf ya Bu, Pak Arif pagi tadi sudah keluar untuk rapat penting. Belum tahu kapan kembali? Oh, sudah keluar ya? Hadah. Kalau gitu, kalian pernah lihat orang bernama Rizka Saputra. Umurnya sekitar 20-an, pintar sekali. Mungkin lebih suka main komputer. Maaf, belum ada. Benar juga, di timeline sekarang, cerita hacker Andi belum mulai. Dia seharusnya belum melawan keluarga Pratama. Kita datang terlalu awal. Ada yang bisa saya bantu lagi? Atau perlu saya sampaikan pesan untuk Pak Arif? Kak, sepertinya sia-sia. Kita pulang saja. Yuk pulang. Sia-sia saja. Oh iya, nggak usah sampaikan. Kalau dia tahu sekarang kalau aku masih hidup, terlalu mendadak. Aku takut dia mati ketakutan. Yuk. Si Jalang Intan Permatasari main dua-dua sampai keterlaluan. Mau bikin aku marah pakai si bodoh Arif Pratama. Kapan pernah kekurangan wanita? Ini Malam Putri. Bukannya dia sudah mati belasan tahun lalu? Jangan bercanda. Siapa Malam Putri? Apa dia lebih cantik dariku? Sayang sekali. Malam Putri itu, dulu dia cinta idamanku. Aku bahkan belum sempat mengungkapkan perasaanku. Dia tewas kecelakaan mobil. Kok sekarang muncul di sini? Benar-benar kaget. Ada. Hari ini cuma makan minum. Hari sia-sia. Cari Andi. Sepertinya jalan masih panjang. Dan masih jauh. Kak, aku tidur dulu ya. Kamu juga istirahat ya. Jangan main HP terus. Iya, tidur aja. Aku juga ngantuk. Aku tidur sekarang. Jangan makan terlalu kenyang. Di dunia ini ada banyak makanan enak. Kapan bisa habis semua? Hadah. Gak bisa tidur. Halo, siapa ini? Malam, aku Rizky Santoso. Belum tidur kan? Rizky Santoso. Kok dia di sini? Di tengah malam, mau apa dia? Rizky Santoso. Sudah larut, kamu ngapain di sini? Aku cuma jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan terus sampai ke sini. Jalan-jalan? Jalan-jalan dari kompleksmu ke sini. Belasan kilometer. Kamu pikir kamu atlet maraton ya? Bapak Rizky, dari rumahmu ke sini, setidaknya belasan kilometer. Kamu jalan-jalan sampai di bawah apartemenku. Rute jalanmu ini unik banget ya. Hujan. Halo, Rizky. Hujan nih. Mau masuk sambil nunggu hujannya reda, biar nggak masuk angin. Judulnya sudah kusiapkan. Direktur Utama Santoso menunggu di tengah malam. Kenapa sampai masuk angin? Baiklah. Maaf mengganggu. Nih, keringkan. Oh, makasih. Sama-sama. Anggap saja ini rumah. Rumah teman saja. Kak, udah ngarut begini, lagu sama siapa? Rizky Santoso, kok kamu di rumahku? Udah harut begini, seorang pria dan wanita sepertiga. Kalian berdua? Bukan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma lewat, nunggu hujan reda. Oh, Paham, aku paham. Kalau gitu, gua aja, pelan-pelan aja.
Aduh, hujan ini makin deras makin bagus. Aku nggak ganggu kalian lagi ya. Aku tidur dulu. Lanjut nunggu aja. Lanjut nunggu. Hei, Dimas Saputra, ku hajar. Kok kamu belum tidur? Sudah jam berapa? Aku tunggu hujannya reda. Nanti bisa pulang. Tunggu hujannya reda. Kalau gitu, kamu nggak akan sampai. Katanya cuaca. Malam ini hujan gerimis jadi hujan petir. Menurutku, kamu tidur di sini saja. Daripada sampai basah kuyup. Masa sih, Rizky Santoso? Kamu kan sudah direktur utama, masih takut petir. Aku ingat waktu kita SMA dulu, kamu tidur di meja waktu kelas. Tiba-tiba ada petir, kamu langsung melompat. Guru sampai kaget, kapurnya jatuh. Kelasnya ketawa guling. Itu kan masa kecil. Kamu masih ingat. Tentu saja ingat. Dasar penakut. Hal sepele itu, aku ingatnya jelas. Bukan aku yang bilang ya. Kamu kan pria dewasa. Tapi takut petir. Payah banget. Shh. Dengar. Dengar apa? Bukannya petirnya sudah lewat. Tolong, peluk aku erat. Aku paling takut petir. Walaupun jadi hantu, aku tetap paling takut petir. Peluk aku erat, jangan lepaskan aku. Peluk erat ya, dewa petir dan Deni kilap itu seram. Jangan lepas. Peluk erat, dewa petir. Serem banget. Tadi kamu sendiri yang lompat. Malu banget. Malah nempel sendiri, teriaknya juga kencang. Aku kan masih perawan, nama baikku hancur semua. Gawat, gawat. Rizky Santoso itu, pasti dia ketawa nggak ngotot. Tapi, pelukannya tadi, kok kokoh juga. Aduh, nggak. Malam Putri, kamu mikir apa sih? Siapa yang masakin sarapan ini? Enak banget, adikku. Nggak mungkin, si bodoh itu biasanya masak mie instan aja bisa gosong. Gadis si Put muncul? Sudah bangun. Adikmu sudah sarapan dan ke kantor. Makan, masih hangat. Kak Rizky, semua ini kamu yang masak. Cuma iseng, bukan apa-apa. Pak Rizky, ternyata kamu punya jagoan tersembunyi ya. Enak. Setelah kacau-kacauan semalam, aku jadi lapar sekali. Nggak nyangka ya. Cowok ini ternyata jago masak juga. Dan semalam, sentuhan itu. Kayaknya ada 8 pack. Aduh, enggak. Malam, sadar diri. Makan. Kamu. Kamu duluan. Anu, sarapan pagi ini enak nggak? Lumayan, bisa dimakan. Tolong sebutir pisau. Maaf. Nggak apa-apa. Sakitnya hilang, lihat saja nanti. Masih berani nggak nyentuh sembarangan. Tunggu, aku ambilkan kotak P3K.
Tahan sebentar. Mungkin agak sakit. Sudah sakit ya? Nggak apa-apa, nggak sakit. Ngawur. Povidone iodine itu bikin keseleo. Mana mungkin nggak sakit? Biar nggak sampai jari emasmu ini kena infeksi. Nanti malah nyalahin aku. Malam. Kenapa? Masih sakit? Kita begini, agak mesra ya. Mesra apaan? Mana ada? Rizky Santoso, jangan ngawur deh. Oh iya, tanganmu. 2 hari ini jangan kena air, biar nggak kena infeksi. Aku baru ingat ada urusan. Aku balik dulu, aku cabut. Kak, aku libur. Spesial nemenin Kak. Mau jalan-jalan cari angin? Aku siap melayani Kak. Kemal aja. Boleh, mau beli apapun pilih saja. Aku yang bayar. Apa? Kemal? Kak, bukannya Kak paling benci belanja? Kok? Apa hari ini matahari terbit dari barat? Anu? Rizky Santoso mau ultah. Aku mau beliin dia hadiah ultah. Beliin siapa? Rizky Santoso, nggak salah dengar kan? Kak, kakak malah beliin pria hadiah. Dan itu Rizky Santoso. Matahari benar-benar terbit dari barat ya? Diam kamu. Udah makan, jadi harus balas. Udah terima, jadi harus balas. Ngerti nggak? Dia datang pagi-pagi, bawa banyak sarapan. Lagian, aku juga lukai tangannya. Harus balas kan? Kamu mikir apa sih? Balas ya? Paham? Ngerti? Aku ngerti. Kak, lihat. Anak itu. Kayak Andi waktu kecil kan? Aku ingat Andi, waktu dia kabur dari panti asuhan dulu. Umurnya sepertinya. Halo Bayu. Nemenin kakak. Oke, ketemu malam ya. Kak, Bayu selesai turnamennya. Baru turun pesawat. Malam ini udah pulang. Wah, si Bayu yang konyol itu. Kukira selain turnamen, dia nggak mikirin yang lain. Kebetulan, malam ini, biar kakak lihat sendiri sabuk emas barunya itu, apa kokoh nggak? Kalau Andi ketemu, keluarga kita baru benar-benar lengkap. Pasti akan ketemu. Kak, kamu yakin? Ini untuk si Rizky Santoso itu, acara besar begini, dibandingkan untuk kami bertiga, lebih mewah dari semua ultah kami. Jangan banyak omong. Aku kan nggak tahu dia suka apa, beli sembarangan. Kak, Diam. Malam. Yang kesini. Pak Rizky. Nih, ini untukmu. Kakakku tahu kamu mau ultah, dia pilih khusus untukmu. Aku baru ingat, di kantor masih ada proyek ratusan miliar yang harus dibuka. Kak, kalian mau bro dulu ya? Aku duluan ya? Aku duluan ya? Semangat! Dimas Saputra. Soalnya kemarin, aku lukai tanganmu. Aku jadi merasa bersalah. Jadi, aku sekalian belikan kamu hadiah. Masajer ini bagus. Coba dasi ini. Oh, iya, teh ini juga bagus. Asal dari kamu, aku suka semua. Makasih Malam. Jangan-jangan usaha-usahaku selama ini akhirnya dia lihat juga. Aku baru ingat, gas di rumahku belum mati. Aku pulang dulu ya. Ya sudah, aku duluan. Rasanya ini bagus banget. Gila, tadi dia mau cium aku ya? Aduh, malu banget. Malam Putri, semangatlah. Dia kan cuma pria biasa. Tunggu, jangan-jangan
Aku beneran suka dia. Ya Tuhan, hidup lagi. Rasa cinta datang sekeras ini. Kak Arif, di hatiku cuma ada kamu kok. Untuk buktikan cinta aku di mobil ini, kamu bisa lakukan apa saja. Sekarang. Sekarang? Masih siang. Aduh, makanya seru kan? Malam, dia beneran kembali. Ngapain kamu kesini pagi-pagi? Kamu sendirian di rumah. Kamu belum sarapan ya? Baru bangun. Tadi malam begadang. Ngantuk banget. Masuk. Makasih hadiahnya kemarin. Ku dengar kamu gak suka sarapan di sini. Kebetulan, aku juga belum. Ayo, makan bareng. Rizky Santoso, kamu kesini pagi-pagi. Cuma untuk nasi aku sarapan. Kejadian. Ayo makan, nanti dingin. Kenapa? Ada apa? Gak apa-apa, telemarketing. Ayo makan, buburnya enak banget. Yang bisa buat Malam Putri segan, selain 3 adiknya, pasti cuma orang itu. Dia masih gak bisa move on. Di hatinya masih belum bisa lupakan Arif Pratama. Kenyang. So, nanti sore aku ada urusan, aku mau keluar. Kemana? Ada apa? Ketemu siapa? Rizky Santoso, kamu interogasi tahanan ya? Adik kedua dan ketigaku janjian main bola sore ini. Mereka memaksa aku jadi penonton. Lagian, aku juga nggak ada apa-apa. Kalau gitu, aku ikut juga. Kamu mau ngapain? Main bola dong. Kamu main bola? Jangan bohong. Oke, deal. Ketemu sore. Kenapa dia? Waduh, gaya ini bikin jantungan. Absnya terlihat. Aduh, matahari. Matahari. Lihat apa? Masuk, aku antar ke lapangan. Makasih. Pak Rizky, rencana rapat video internasional sore ini Tunda tak terbatas. Aku ada urusan penting, ya sudah dulu. Rapat? Mana ada yang lebih penting dari nonton bola bareng cewekku sambil mengintai lawannya. Maaf, sore ini ada acara internal, tidak buka umum. Pak Satpam, saya diundang Dimas Saputra. Saya kakaknya. Oh, kakak Pak Dimas, silakan masuk. Makasih ya. Malam. Manusia atau hantu? Kali ini, aku harus lihat sendiri. Ada apa ini? Sudah macet berapa jam? Pak Arif, maaf, jalan di depan kayaknya roboh. Sepertinya nggak bisa jalan setengah hari. Sialan. Kak, selamat datang untuk menonton pertunjukan basketku. Gimana? Aku keren kan? Keren apanya? Sudah jadi bos besar, masih kekanakan. Kerjaan di kantor sudah selesai. Kalau berani lengah, awas kelepaskan kaki kamu. Kak, selain kerja, harus ada istirahat juga kan? Sehat itu modal utama. Iya kan Pak Rizky? Pak Rizky? Kamu mau main basket kan? Ngapain masih bengong? Ganti baju. Iya, ganti baju sana. Ngapain diam saja? Pak Rizky, jangan pura-pura. Kamu nggak main basket kan? Kamu cuma cari alasan untuk deketin kakakku kan? Paham. Gadis sehebat kakakku pasti disukai semua pria. Kakakku itu laku keras. Dengar ya, minggu lalu.
Tuan muda dari kantor sebelah bahkan ngasih surat cinta. Kalau kamu nggak gerak cepat, kamu bakal ketinggalan. Tapi aku suka kamu sih. Jadi kamu calon kakak iparku. Semangat kak ipar. Hei! Kalian berdua, apa yang kalian bisikan? Gak apa-apa. Diskusi taktik. Kalian lagi ngomongin apa? Gak ada apa-apa. Kami cuma bahas skill basket. Iya, bahas skill basket. Kak, aku harus main. Mereka panggil aku. Kamu sama kakak ipar nonton aku main ya. Dadah. Kakak ipar, semangat ya. Baiklah, tunggu. Kakak ipar? Kamu panggil siapa kakak ipar? Dimas Saputra, dasar bocah, mau kakinya patah? Kamu suruh dia panggil begitu? Rizky Santoso, kamu kelihatannya serius. Kok licik sekali? Bukan, dia yang panggil sendiri. Tapi kakak ipar itu enak didengar. Sangat sesuai hatiku. Mikirin apa? Bosan aja. Selama kamu butuh, aku selalu ada. Aku temani kamu. Karirku belum stabil. Gimana mau nikah? Aduh, ini... Sekarang Dimas dan Bayu sudah di depanku. Tinggal si Andi kecil. Dasar bodoh. Dia sembunyi di mana sih? Kalau butuh, aku bisa temani kamu cari. Andy? Itu dia, pasti dia, rahang dan lehernya, sama persis seperti waktu kecil. Andy? Kamu siapa? Dasar bocah, sampai kakakmu, Malam Putri, nggak kamu kenal. Percuma aku sayang kamu. Kakak, tapi kamu bukannya mati belasan tahun lalu? Aku mati sekali, tapi kakakmu ini... Beruntung banget, terlahir kembali. Dasar kamu Andi, kamu sembunyi di tempat begini. Kamu bikin aku susah mencari, tahu nggak? Sudahlah, nggak usah dibahas. Sekarang kita berempat bersaudara. Akhirnya kumpul juga. Malam ini kakak panggil kakak kedua dan ketigamu. Semua kumpul. Kakak masakin sendiri. Kita kumpul-kumpul. Ayo, pulang. Tunggu, ini sebenarnya... Ngapain nunggu? Punya pertanyaan? Tanya di rumah saja. Kakak ini sudah menahan banyak omongan. Ayo, pulang. Sialan, kalau tak macet, aku sudah sampai. Entah Malam Putri, apa sudah masuk? Biarlah, masuk saja, lihat dulu. Acara reuni indoor sudah mulai. Orang luar dilarang masuk. Apa aku orang luar? Lihat baik-baik, saya Arif Pratama, dari grup Pratama. Jesuannya pun tak boleh. Hari ini tempatnya dipesan Pak Dimas. Dimas Saputra, dasar bocah. Belajar dari kakakmu, jadi sombong. Bisa, hari ini aku harus memastikannya. Mi, rokok sigaranya. Hari ini ada cewek masuk ya? Yang cantik banget itu. Hari ini banyak cewek cantik masuk. Maksudmu yang mana? Yang paling cantik dong. Yang paling cantik? Maksudmu kakak Pak Dimas, Bu Malam Putri kan? Sudah masuk, ikut temannya yang ganteng. Malam Putri, dia nggak mati. Kenapa nggak cari aku? Malah bawa temen ganteng. Hei, sudah ku bilang, nggak boleh masuk. Hei, UFO. mana? Hei. Kamu beneran kakakku? Asli kok. Kamu ini bodoh banget. Kakakmu sendiri, Malam Putri, gak kamu kenal. Kamu mau apa? Kak, beneran kamu? Umur hidupku, aku gak akan pernah ketemu kamu lagi. Sudah, jangan nangis. Kak, Kakak kan sudah kembali. tapi kak, kok kakak kelihatan lebih muda dariku? Soal itu, mungkin karena mati sekali, lalu bangkit lagi. Fungsi tubuhnya jadi terhenti deh. Udah, nggak usah dibahas lagi. Yang terpenting sekarang, kita berempat bersaudara akhirnya kumpul juga. Malam ini kakak masakin sendiri. Kakak akan tunjukkan keahliannya. Kak, tiba-tiba perutku sakit. Mungkin aku harus ke toilet dulu. Dasar anak, masih seperti dulu. Cuma mau ke toilet, harus lapor kakak dulu. Sana, jangan nahan. Kelihatan
kamu sayang sekali pada mereka. Tentu saja, di panti asuhan, kita saling menjadi keluarga terpenting. Kamu gak tahu. Mereka bertiga itu, aku yang merawat mereka sampai besar. Malam, aku tahu kamu dulu sangat berat. Mulai sekarang, selama ada aku tak akan biarkan kamu menanggung sendiri lagi. Aduh, omongan manis konyol ini. Dia pasti bisa dengar detak jantungku kan? Kak, ngobrol apa? Seneng banget. Haha, Dimas, aku nemuin Andi, dia di sini. Andy, Dia di mana? aneh juga. Tadi dia di sini. Katanya mau ke toilet. Kok lama banget, belum balik juga. Halo, tadi ada seorang pria pakai topi, dia minta aku kasih ini. Andi, kok bisa? Kamu kemana? Anak ini ngapain sih? Baru ketemu, langsung kabur. Sabar, aku akan suruh orang cari dia. Asal dia pernah muncul, pasti akan ketemu. Ayo, cari dia. Aku susah payah baru nemuin dia. Aku nggak bisa biarin dia hilang lagi. Baik. Malam, adikmu mungkin ada masalah. Masalah? Masalah apa? Orangku sudah selidiki. Adik keempatmu selama ini hidupnya sangat sulit. Demi seorang pacarnya, dia pinjam banyak uang. Bunga melilit, jadi jumlah yang sangat besar. Meskipun dia ahli hacking, bisa cari uang di dark web, tapi itu tak ada gunanya. Dia sudah di ujung tanduk. Jadi, dia takut menyusahkan kita. Makanya pergi begitu saja. Dasar anak konyol. Aku kan kakaknya. Masalah besar pun harusnya kita hadapi bersama. Kok bodoh sekali. IQ-nya, ide-idenya, semua cuma untuk komputer payah itu, EQ-nya malah dihajar. Kak, jangan nangis. Aku akan suruh orang cari. Walau harus menggali tanah, aku akan bawa Andi pulang selamat. Ada masalah apapun, kita bersaudara akan tanggung bersama. Baik. Aku juga akan bantu mencari. Kak, jangan khawatir. Soal Andi, biar aku yang urus. Kalau ada kabar, aku langsung kabari kamu. Ayo, kita pulang dulu. Ayo, masuk, biar aku antar. Hari ini sudah capek, sudah sampai. Pulang istirahat ya. Rizky, hari ini makasih banyak ya. Malam, di antara kita, gak usah bilang makasih. Ini sudah seharusnya. Aku tahu. Kak, baru dapat kabar. Tadi sore ada yang cari kakak di lapangan. Hampir berantem sama satpam. Siapa? Arif Pratama. Kak, kamu mikirin apa? Oh, Gak apa-apa. ayo pulang. Arif Pratama. Mau aku jadi sandaran untuk hubungan dia dan Intan. Jangan harap. Kakak sekarang sibuk nyelamatin adik. Apa dia masih belum bisa move on? Hei, jangan mikir ngawur. Dari pengalamanku tentang kakakku, dia sama si Pratama itu sudah pasti nggak ada rasa lagi. Soal ini aku sudah berpengalaman. Benarkah? Tentu saja, yang harus kamu lakukan sekarang adalah langsung serang. Serang terus, serang langsung ke intinya. Raih kakakku. Baik, tak peduli masa lalunya. Sekarang dan masa depan, dia pasti akan jadi milikku. Semangat, pantas calon kakak iparku. Aku dukung kamu ya. Dimas! Kakakmu? Sialan, benar ini nomornya. Kenapa Malam Putri nggak angkat? WeChat-nya juga nggak bisa ditambah. Semua salah jalanan. Kalau nggak macet, aku sudah sampai dari tadi. Dan lagi, Dimas Saputra si brengsek itu berani-beraninya tutup teleponku. Kak Arif, di hatiku cuma ada kamu. Aku beneran cuma cinta kamu. Aku sama Dimas Saputra itu cuma main-main aja. Aku sumpah, aku nggak akan ketemu dia lagi. Minggir, main sama siapapun terserah. Jangan ganggu aku. HP-nya. Sini. Hah? HP-nya. Dimas Saputra, aku tanya lagi, kakakmu mana? Arif Pratama, kamu lagi. Aku sarankan, jangan harap. Kamu dan kakakku sudah tak ada hubungan.
Dia sama siapa? Bukan urusanmu. Minta diangkat telepon. Mimpi saja. Coba kamu lihat cermin. Lihat keadaanmu sekarang. Dulu kakakku mengejarmu, tapi kamu cuek. Sekarang, dia sudah di level yang tak bisa kau capai. Kalau berani ganggu dia lagi, jangan salahkan aku. Nyah. Dimas Saputra. HP ku, kenapa? Masuk kamar, tunggu aku. Malam Putri. Setelah mati belasan tahun, bisa bangkit. Bagaimana dia bisa kembali? Tidak bisa. Apapun caranya, besok harus kutemukan dia. Pagi. Pak Rizky, kok kamu kesini lagi? Aku janji, kalau sempat akan kubawakan sarapan. Mau aku terus di depan? Oh, mari. Direktur utama sebesar ini malah datang sendiri. Aku jadi takut. Hari ini beda lagi ya. Aku makan ya. Enak. Benar-benar enak. Enak banget. Kalau gitu, kamu mau nggak makan yang enak begini tiap? Mau, tentu mau. Kalau bisa makan tiap hari, makanan enak begini, aku bisa tertawa di mimpi. Kamu punya cara? Cara apa? Kamu beneran mau makan enak begini tiap hari? Iya dong, kamu kan cowok, kok ngomongnya nggak langsung? Sebenarnya, mau makan tiap hari itu gampang. Hmm? Asal kamu nikah sama aku bisa masakin tiap hari. Stop. Aku nggak dengar apa-apa. Aduh, perutku agak sakit, pasti karena makan tadi. Aku harus ke toilet dulu. Aku nggak dengar apa-apa. Sarapan habiskan ya. Aku duluan ya. Besok aku antar lagi. Kaget banget. Nikah sama dia. Ini mendadak banget. Nikah. Aku bisa tiap hari sama kamu. Hehehe. Dimas ini, di saat genting, dia ternyata bisa diandelin. Tapi soal mencari Andi, cuma mereka belum cukup. Harus kakak sendiri yang turun tangan. Dulu sudah mau cari Andi. Kebetulan, hari ini ada waktu. Aku ke pacarnya dulu, lihat kemungkinan tempat tinggalnya. Arif Pratama, kok kamu di sini? Malam, bener-bener kamu nggak mati. Cukup. Jauhi aku mati. Lalu hidup lagi, nggak boleh? Nggak peduli gimana kamu bisa kembali. Kamu kan hidup di depanku sekarang. Dulu kamu kan suka banget sama aku. Gimana kalau kita... No. Tuan Muda Arif, sekarang beda. Katanya kan, dasar bucin. Bucin, akhirnya nggak dapat apa-apa. Aku sudah sadar. Nggak akan jadi, kambing hitam hubungan kalian. Bye-bye ya. Haduh, percuma saja, tempat ini seperti labirin, susah banget cari orang, harus minta bantuan orang.
orang ini udah lulus kelas masak. Pas banget, kesana dengan perut kosong, isi perut dulu baru ngobrol. Soal cari Andi. Kok kamu tahu aku sudah sampai? Karena aku selalu menunggumu. Kamu yang terpenting di hatiku. Selalu kuperhatikan. Aduh, omong manis konyol lagi. Ih, keras banget manisnya. Hari ini cari Andi. Ada kemajuan. Tebak, tadi waktu aku cari Andi, ketemu siapa ya? Siapa? Si Arif Pratama itu, dasar brengsek gak ketular. Gak tahu dia dari mana bisa tahu keberadaanku, malah sengaja datang cari aku. Menyebalkan sekali. Kamu ketemu dia? Apa dia bilang apa-apa? Memangnya bisa apa lagi, cuma omongan sok tau lah. Katanya, aku suka kamu. Kita mulai dari awal lagi ya. Jadi, kamu setuju? Dia diam. Apa ini berarti dia masih menyukainya? Hahaha, Rizky Santoso, kamu ini ekspresinya apa? Jangan-jangan kamu pikir aku masih suka si Pratama itu? Dia sudah kulempar ke jurang sejauh ratusan ribu mil, biar berjamur sana. Benarkah? Kamu gak suka dia? Tentu saja enggak, dia sama sekali bukan jodohku. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan Andi. Pak Rizky, Andi sudah ditemukan di perumahan Kumubara. Baik. Malam. Orangku sudah menemukan Andi di perumahan Kumuh Barat. Benarkah? Ayo. Sudah larut. Aku antar pulang saja. Besok pagi kita pergi bersama. Baiklah. Aduh, pelan-pelan. Andi, kok kamu jadi begini? Salah orang. Andi, dasar brengsek, dulu cuma tinggalin surat, lalu kabur. Sekarang berani nggak nakuin aku, kenapa? Kalau aku nggak salah tebak, ini demi dia kan? Andi, katakan pada kakak, ada apa dengan gadis ini? Apapun masalahnya, kita keluarga, kita tanggung bersama. Terkeras kepala, cepat ngomong. Kak, Maya, dia sakit parah 2 tahun ini. Ingatannya kadang baik, kadang buruk. Tabungan keluarga sudah habis, rumah juga sudah dijual. Aku pergi tanpa pamit, karena takut menyusahkan Kak Dimas dan kakak. Kamu ini, ngapain bilang menyusahkan? Kita ini kan satu keluarga, tenang saja. Kakak Dimasmu, kini harta ratusan miliar. Pukulan kakak Bayu lebih besar dari tas pukul. Masa kita biarkan kamu terpuruk karena ini? Sudah aman, ikut kakak pulang. Urusan sakit pacarmu, biar kakak yang urus. Kakak dan kedua kakakmu pasti akan mencari dokter terbaik untuk mengobatinya. Arif, kamu hantu ya? Kamu gak bisa hilang ya? Malam. Tak peduli apa yang kamu bilang, saat kamu butuh aku akan selalu ada untukmu. Apa kamu mengerti perasaanku? Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan. Jangan ganggu aku. Aku mau antar keluarga pulang. Minggir. Andy. Kak, makasih. Duduk. Dasar bocah. Sudah besar masih sungkan sama kakak. Ngapain sok sungkan? Kita kan keluarga, jangan sungkan-sungkan. Dulu, pas dengar kakak celaka, aku langsung kabur dari rumah. Padahal selama ini, aku gak percaya kakak benar-benar pergi. Untungnya, kakak kembali. Sudah kembali, syukurlah. Kita berempat bersaudara akhirnya bisa kumpul lagi. Soal masa lalu, sudah selesai. Oh ya, soal pacarmu, sudah ku bilang ke Dimas. Dia sudah atur rumah sakit dan dokter terbaik di kota. Begitu kondisinya sedikit membaik, kita akan periksa dia secara menyeluruh. Tenang saja. Ada kakak, Dimas, dan Bayu. Masalah apapun bisa kita lewati. Kak, aku percaya kakak. Sudah besar kok. Masih nangis ya? Sudah malam, pulang istirahat ya. Merawat orang sakit itu capek. Baik. Pergi ya.
Dua orang ini malas sekali. Jago banget malasnya. Bayu dan si malas ini sudah jadi malas. Gak pulang-pulang. Ya sudah, terserah mereka. Menyebalkan. Tenang. Maaf. Bukan sengaja. Aku punya tisu, biar aku lapin. Sudah bangun. Ayo sarapan. Aku nggak terlalu lapar. Andi bilang pacarnya nggak enak badan. Tadi malam, dia sudah dibawa ke RS oleh orang Dimas. Aku harus cepat ke sana. Perlu aku ikut? Nggak usah, kalau ada masalah, aku telepon kamu. Aku duluan ya. Sial banget, baru keluar, langsung luka. Bisa jadi bekas. Gimana nih, tangan ini mahal loh. Tenang Bu Intan, Pak Arif sudah siapkan spesialis terbaik. Pasti nggak ada bekas. Dasar kampungan. Bau keret. Maaf. Intan, jaga mulutmu. Loh, kukira siapa? Ternyata kamu. Lalat nyebelin. Di mana-mana selalu ketemu kamu. Sial, kita sama-sama. Aku cuma nggak nyangka. Bau disinfektan di RS ini sekuat apapun, nggak bisa menutupi bau kutumu. Kamu sebut siapa kutu? Ternyata sekongkol. Pantas saja. Ada kakak kere, pasti ada adik kampungan. Galak sekali. Kenapa? Dibuang Dimas kami. Gak bisa cari tempat lain, malah ke RS. Seperti anjing gila, sembarangan nyerang. Omong kosong, orang seperti Dimas Saputra. Aku takkan mau. Aku... Kak Arif, mereka menindas aku. Mereka menabrakku, tak minta maaf, malah memarahiku. Siapa yang tidak tahu diri? Beraninya biar aku yang balas. Itu dia, Kak Arif. Cepat hukum dia. Intan, sudahlah. Lukamu itu penting. Jangan marah. Kalau marah terus, nanti nggak cantik lagi. Kamu benar. Aku lebih dewasa. Ayo pergi. Sombong amat. Kita juga pergi. Andi. Sini. Akhirnya kalian kumpul semua. Sekarang, mari kenalan. Ini kakak kedua, IQ-nya 520, EQ-nya 250, si malas. Dimas Saputra. Yang ini, otaknya simpel, badannya kuat. Jagoan tinju, kakak ketiga. Bayu Prakoso. Kakak, Kak Dimas, Kak Bayu. Baiklah. Karena kita akhirnya kumpul semua, aku mau bilang sesuatu. Kalian bertiga, jangan sampai menghilang lagi. Dengar ya? Dengar, Kak. Sebenarnya, ada urusan besar di keluarga kita. Sebagai kakak, keinginan terbesarku adalah kalian bertiga bisa berkeluarga dan sukses. Bayu, coba ceritakan soal jodohmu. Kak, aku punya pacar. Ketemu di tinju, dia hebat banget. Bulan depan kita tunangan. Nanti ku berikan ke kakak. Pasti kakak suka. Gak nyangka ya? Andi? Kamu? Kak, aku akan selalu temani Maya. Setelah dia sembuh, aku akan hidup rukun dengannya. Dimas, hei. Tinggal kamu. IQ-nya tinggi, tapi EQ-nya 0. Lain kali mau cari pacar, harus disaring kakak dulu. Dengar ya? Aduh, Kak. Jangan cuma ngomongin kami. Coba ngomongin diri kakak. Posisi kakak ipar kita. Itu kan belum terisi kan? Kakak sama si Rizky Santoso. Yang akan jadi kakak iparku. Kapan mau nikah? Dimas.
Cari gara-gara ya? Kamu ini ya, nggak dihukum, nggak tahu diri. Kakak pun berani kau godain. Lihat saja, akan kuberi pelajaran. Berani-beraninya menggodai kakakmu. Awas kamu, akan kuberi pelajaran. Kak. Sudah. Maya masih di sini. Pasien perlu dirawat. Andi, kamu tinggal di sini. Jaga dia baik-baik. Kalian berdua, ikut aku keluar. Keluar. Bayu, kalau tinju, lebih hati-hati. Jangan sembarangan menghilang. Lihat, seharian ini aku nggak lihat kamu. Kak, tinju itu nyawaku. Tujuanku, sabuk juara dunia tinju WBO. Aku pasti bawa pulang untukmu. Iya. Dasar pria. Suka-suka berkelahi. Dan kamu, Dimas, jangan ubah topik. Aku dan Rizky Santoso belum ada apa-apanya. Aduh, Kak. Aku serius. Rizky Santoso itu, menurutku dia bagus banget. Setidaknya lebih baik dari Arif Pratama. Lebih baik 1.000.000 kali lipat. Coba pikirkan. Kamu cari gara-gara ya? Kok nggak ada kabar? Harusnya aku ikut ke rumah sakit. Kak Arif, kamu sudah bolak-balik 2 jam. Kita tungguin siapa sih? Kok malam belum keluar juga? Aduh, Nak perawat, tolong bantu saya panggil dari kamar 306 Bu Malam Putri keluar sebentar. Bilang saja ada teman lamanya yang cari dia. kenapa Bapak tidak masuk sendiri? Dia teman Bapak. Iya. Dulu, sekarang agak rumit. Tolong ya. Oh, ngerti. Tunggu. Kalian cari aku. Malam Putri, lihat baik-baik. Kak Arif itu priaku. Jangan macam-macam dengannya. Gila ya? Di depanku ngedrama kayak di sinetron. Ngapain sih? Ngapain sih? Malam, jangan dengar omong kosong Intan. Siapa mau ngomong kosong? Yang ngomong aja, bukan urusanku. Kalau mau pamer cinta, pamer di rumah. Jangan ganggu urusan. Bye-bye ya. Ternyata dia tinggal tanpa bilang apa-apa. Benar. Dia pasti cemburu. Melihat Intan menggandengku, dia pasti cemburu. Dia pasti cuma pura-pura. Ternyata dia masih cinta aku. Kak Arif, udah biarin dia. Tangan aku masih sakit. Jangan lihat dia sudah jauh. Rizky Santoso, ngapain kamu kesini? Aku jemput tunanganku. Pak Arif, maaf, permisi. Aku jemput tunangan saya. Pak Arif, permisi. Tunangan? Siapa? Siapa tunanganmu? Sudah baik kan? Malam. Rizky Santoso, kok kamu di sini? Aku nggak ngabarin kok. Kak, aku yang telepon. Aku takut kakak kesepian. Si ganteng. Kak. Arif Pratama, siapa suruh kamu masuk? Aku... Apa-apaan sih kamu? Sudah punya Intan, masih mengganggu Malam. Malam tak menyambutmu. Karena kamu sudah punya orang lain. Jaga sikapmu. Jangan ganggu dia lagi. Ulangi lagi. Waduh. Live. 2 pria berebut 1 wanita. Drama tahunan. Ini lebih seru dari pertarungan tinju. Memang kakak. Memang punya pesona.
Berhenti. Ini rumah sakit, bukan lokasi syuting drama. Berantem di luar, pasien masih butuh istirahat. Malam, kamu pasti masih sayang aku kan? Tadi kamu diam karena cemburu. Kamu lihat aku sama Intan, aku tahu kamu pasti sakit hati. Tuan Muda Arif, jangan berlebihan. Di siang bolong begini, gak pantas. Jaga sikap. Siapa cemburu sama kamu? Dasar narsis. Dia menolak. Dia sungguh tak ada perasaan. Gak mungkin, kamu naksir aku bertahun-tahun. Demi aku, kamu bahkan bisa... Bisa apa sih? Jangan sok sombong. Pertama, dulu aku masih kecil, mataku masih buta. Mungkin aku pernah sedikit suka sama kamu. Kedua, tapi aku sadar, kamu bukan jodohku. Jadi, kesimpulannya, nah, Anda bisa turun. Selamat jalan ya, jangan kembali lagi. Gak mungkin. Aku tahu. Kamu cuma cari perhatian, main hard to get. Kamu mau pakai cara ini buat perhatiin aku. Oke, aku akui, kamu menang. Kamu berhasil menarik perhatianku. Kak Arif, kamu bilang apa? Kamu suka dia. Lalu aku, kamu bilang cinta aku. Cukup. Aku sama sekali nggak suka kamu. Aku cinta Malam Putri. Di mataku, kamu cuma pengganti Malam Putri. Karena kamu mirip dia, paham? Malam, kalau kamu nggak mau sama aku akan terus berlutut di sini. Wah, main drama lagi ya? Oke. Kalau mau berlutut, ya sudah, kubalas. Lutut saja. Mau apa? Ucapan Malam Putri sudah cukup jelas. Kalau kau masih punya sedikit harga diri, jangan seperti orang yang susah dilepaskan, terus mengganggu. Payah. Dia nggak suka aku, memangnya suka kamu? Jawaban dari kisah kita, waktu akan membuktikan semuanya. Kak Bayu, Kak Dimas, Kak Bayu. Terima kasih. Kata dokter, Maya sekarang sembuh baik-baik. Bulan depan kita mau nikah. Asik, Andi. Kalau gitu, kamu harus baik sama Maya ya. Selamat. Kak, pacarku yang petinju itu sudah janji malam ini makan di rumah. Biar kakak lihat, pasti suka. Oke, kakak tunggu. Dimas. Tinggal kamu. Jangan sembunyi-sembunyi. Aku juga punya pacar. Aduh. Tapi kakak juga tahu IQ-ku 520, tapi IQ-ku 250. Jadi kakak tolong bantu aku ya. Biar kakak yang urus. Syukurlah. Urusan hidup kalian bertiga yang sial ini akhirnya beres juga. Aduh kak, jangan cuma bicara soal kami dong. Urusan hidup kakak yang kakak kandung, kapan mau beresinnya? Kamu cari gara-gara lagi ya? Malam. Inilah akhir dari cerita ini. Syukurlah, 3 adik konyolku akhirnya tak jadi korban. Mereka semua menemukan kebahagiaan masing-masing. Dan aku sepertinya juga menemukan tempatku.